Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Vidya Pratiwi dengan nama mahir 014. Saya kelompok 13 dalam praktikum tutorial pengendalian dan penjaminan waktu. Di sini saya akan membuat video tugas mingguan mengenai modul ketiga yaitu peta kendali kusum, EMA, dan juga multivarian. Kita langsung aja ke soalnya. Oke, jadi di sini kita udah terdapat soalnya. Jadi untuk soal nomor satu yaitu PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kilogram. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau keausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Nah, berikut ini adalah data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Jadi di sini tuh udah terdapat 20 pengukuran yang dimana untuk pengukuran pertama itu terdapat beratnya itu 998, untuk pengukuran kedua yaitu beratnya 1003 sampai dengan pengukuran ke-20 yaitu beratnya 999. Nah, di sini itu disuruh tentukan nih peta kendali kusum dengan H-nya itu 2,5 dan K-nya itu 0,3 serta implementasikan hasilnya. Nah, untuk yang B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambdanya itu 0,4 dan L-nya itu sama dengan 3, serta interpretasikan hasilnya juga. Lalu yang C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta kusum atau EMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini PT Steel Part memproduksi barang baja untuk konstruksi. Perusahaan memantau tiga karakteristik utama, yaitu panjang dengan satuan sentimeter, diameter dengan satuan milimeter, dan kekerasan itu HRB. Nah, pengukuran dilakukan terhadap 15 batang baja acak. Nah, berikut data hasil pengukurannya. Jadi di sini sudah terdapat tabel dan terdapat 15 unit dengan panjang yang berbeda-beda dan diameternya juga berbeda-beda dan kekerasannya juga berbeda-beda. Nah, yang dimana berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T kuadrat Hotlink, lalu lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, maka kita harus lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Nah, untuk kedua soal ini, di sini itu yang pertama kita melakukan dengan menyalin tabel ini ke dalam Excel. Lalu setelah kita sudah mempunyai file Excel-nya, kita lanjut dengan menggunakan software yang kedua yaitu RStudio. Nah, di sini langsung aja ke file Excel yang udah aku buat sebelumnya dan kita lanjut untuk ke RStudio-nya setelah kita melihat Excel-nya. Oke, jadi di sini kita udah terdapat di Excel-nya, di mana fungsi Excel ini tuh sebenarnya hanya untuk data-data yang sudah ada di dalam soal. Nanti dari data tersebut itu, ini file Excel-nya bakal kita masukin ke RStudio. Jadi nanti RStudio-nya itu bakal membaca perhitungan-perhitungan atau tabel-tabel yang ada di setiap sheet yang ada di Excel ini. Jadi kita langsung aja ke RStudio-nya. Oke, jadi di sini kita udah di software RStudio, di mana kita di sini akan menginstal package-nya dulu. Di sini kita akan install package dari Read Excel-nya dan juga install package untuk ECC, yang dimana kalau Read Excel ini dia untuk Excel, nah untuk ECC ini dia itu untuk peta kendalinya. Selanjutnya, setelah kita menginstal, kita akan mengaktifkan si package-nya ini dengan cara kita menuliskan library read Excel dan juga library untuk ECC-nya. Yang dimana fungsinya itu, dia itu untuk membaca file Excel-nya dan juga untuk membuat peta kendali kontrolnya. Kayak seperti ini, sini kan kita bakal memakai kusum, terus kita memakai UMA, gitu kan, dari si Sewhart nih. Nah, kita masuk untuk soal yang pertama, yaitu kita bakal menginput data dulu nih. Di sini soal satu, kita bakal menginput soal satu dulu, yaitu read XLX, tuming PPM modul 3, XLXX. Nah, di sini itu kita sesuaikan aja untuk tuming PPM modul 3 ini dengan file Excel yang udah kita kasih nama sebelumnya. Dan kita masukin ke dalam RStudio ini. Nah, di sini kita pakainya sheet 1, karena kita pengen menyelesaikan nomor satu dulu kan, dan nomor satu itu tabelnya aku masukin di sheet 1. Jadi di sini biar si Excel-nya ini membaca sheet satunya. Setelah itu kita run aja. Nah, setelah itu kita di sini lanjut untuk membuat peta kendali kusumnya. Di mana di sini kita pakai peta kusum, terus kusum soal satu, yaitu kita pakainya berat gram, karena dia itu kolom data yang digunakan. Jadi, dia itu ada nilainya kan, karena tadi tuh kalau yang satunya kan dia pakainya sampel. Jadi, kita di sini tuh pakainya yang berat gram, karena kita pengen lihat dari nilai si berat gramnya itu kan. Nah, selanjutnya di sini ada senternya itu 1000, yaitu nilai atau target.
atau rata-rata ideal dari proses yang diharapkan. Itu kan tadi pengennya 1000 gram gitu kan. Selanjutnya di sini ada decision intervalnya itu 2,5 yang dimana dia tuh menentukan lebar batas kendali. Nah, semakin besar nilainya maka batas kendalinya semakin besar gitu. Nah, selanjutnya di sini ada shift 0,3 yaitu yang dimana besarnya pergeseran shift yang ingin dideteksi dalam satuan standar error. Nah, selanjutnya di sini, kita masukin aja title-nya untuk nanti keluar dari si plot-nya itu. Untuk title-nya itu kita pakai, peta kendali kusum karena kita di sini masih peta kendali kusum. Terus X-lab-nya itu untuk sumbu X itu kita pakainya data ke berapa, untuk Y-lab-nya itu kita pakainya kusum. Nah, selanjutnya untuk add stats itu kena sama dengan false itu, tidak menampilkan ringkasan statistik di dalam si grafik yang bakal kita, tampilkan nanti. Nah, selanjutnya ini kita run aja. Nah, selanjutnya di sini udah terlihat kan gambarnya, di sini untuk gambarnya terlihat nih bahwa si, data ke-6 ini dia keluar dari batas kendalinya, makanya di sini merah dan untuk yang, data ke-7 juga dia keluar dari batas kendali. Makanya nanti ini kita akan membuat, perbaikan karena dia yang keluar dari batas kendali. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat data yang berada di luar batas kendali yaitu dengan cara peta kusum, terus violation. Gimana sih kita run dulu. Nah, di sini dapatkan hasilnya. Kalau untuk yang lower integer itu kan dia 0 ya. Nah, itu tuh karena tidak ada yang melanggar batas kendali atau dia tuh LCL-nya itu nggak ada yang keluar kan. Karena di sini kan yang keluar tuh UCL-nya. Makanya di sini upper-nya itu 6 sama 7 karena yang keluar itu si UCL-nya gitu kan data ke-6 dan data ke-7. Dari 20 data yang diamati ini berarti hanya data ke-6 dan data ke-7 yang berada di luar batas kendali. Nah, ini tuh menunjukkan adanya kemungkinan gangguan proses sementara, misalnya kesalahan mesin atau juga bisa dengan bahan bakunya. Nah, selanjutnya setelah kita, membuat data yang berada di luar batas kendali peta, kusum dengan violation, kita melihat ringkasan summary peta kusum. Yang di mana di sini kan, sudah keluar ya hasilnya. Nah, untuk yang ini 997 sampai dengan 1004 itu merupakan rentang berat produknya. Nah, untuk main-nya atau rata-ratanya di sini tuh pakainya 1000 karena tadi pengen 1000 gram. Terus, dia itu berarti sudah sesuai sama targetnya kan. Terus untuk yang member of group-nya di sini tuh 20 karena kita pakainya tuh tadi 1 sampai 20. Di sini untuk decision intervalnya kan 2,5 yang dimana parameter batas kendali seperti yang ditentukan di awalnya. Jadi untuk, yang kusum ini, dia tuh meskipun secara statistika rata-ratanya itu sesuai target, ada 2 titik di luar batas kendali yang menandakan proses perlu dikaji ulang, mungkin ada outlier atau gangguan sementara. Nah, makanya untuk, peta kendali kusum ini kita bakal, melakukan perbaikan. Selanjutnya kita sebelum melakukan perbaikan, kita lanjut ke membuat peta kendali EUMA dulu, yang di mana di sini sama aja, jadi di sini kita pakai peta kendali EUMA, terus ini EUMA, soal 1, terus 0,14, terus ini pakainya berat gram. Nah, selanjutnya untuk senternya juga masih sama, karena kan masih ditargetannya itu 1000, terus untuk lambdanya itu 0,4, yang dimana dia itu faktor peluruhan. Nah, semakin kecil, maka semakin halus si grafiknya. Nah, selanjutnya untuk n sigma-nya ini kan sama dengan 3, itu kurang lebih itu sama dengan 3 sigma, yang dimana untuk title-nya itu masih sama, kita cuma pakainya jadi peta kendali EUMA, terus X-lab-nya itu data ke, dan juga Y-lab-nya itu EUMA. Nah, edge stats-nya itu sama dengan false, berarti tanpa statistik tambahan di plot. Selanjutnya di sini kita membuat data yang berada di luar batas kendali. Nah, ini sebelum itu kita run dulu untuk yang EUMA. Nah, ini untuk peta kendali EUMA berarti dia tidak ada yang keluar dari UCL sama LCL-nya, jadi dia masih ada di rentangnya. Selanjutnya di sini kita membuat data yang berada di luar batas kendali EUMA violation. Harusnya 0. Nah, karena dia itu tidak ada yang keluar dari batas atas dan juga batas bawah, makanya dia tuh si integernya itu 0. Jadi tidak ada data yang melanggar batas si EUMA-nya. Artinya, semua datanya itu terkendali secara statistik dalam grafik EUMA. Selanjutnya di sini kita bakal melihat ringkasan dari peta EUMA. Di sini kita pakainya summary peta EUMA. Saran sini untuk, ringkasan peta EUMA, jadi center of group statistiknya 1005. Nah, ini tuh dia masih rata-rata yang tetap stabil gitu. Nah, untuk, LCL sama UCL-nya di setiap pengukuran itu berarti, masih berada atau masih, terkendali dalam batas atas dan batas bawah untuk setiap titiknya. Terus juga dia itu tidak ada pelanggaran, tidak ada tanda proses menyimpang, karena dari gambarnya pun tidak ada yang keluar dari usaha sama Excel kan. Nah, selanjutnya karena tadi si kusum itu dia keluar dari batas kendali, jadi kita melakukan perbaikan nih, perbaikan peta kendali kusum.
Sini dengan menghilangkan data di luar batas kendali kusum, yang di mana sini kita pakainya, data perbaikan terus soal satu ini kan ada baris sama kolom kan. Di sini tuh kita pakainya karena tadi yang keluar itu 6 sama 7 di sini kita pakai yang 6 dulu nih. Kita pakai yang 6, eee, buat lihat kalau si 6 ini kita pakai masih keluar dari batas kendali atau enggak gitu, kalau kita hapus datanya yang 6 dulu gitu. Nah, di sini kita pakainya berarti yang 6 ini bakal kita hapus, jadi menghapus baris ke-6 karena data ke-6 itu tadi terbukti keluar dari batas kendali. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi apakah setelah menghapus outlier ini itu prosesnya distabil atau enggak, seperti yang aku bilang. Jadi kalau misalkan kita coba yang 6-nya ini kita hapus masih ada yang keluar dari batas kendali, berarti nanti yang 7-nya bakal kita hapus kayak itu. Setelah itu kita run dulu yang ini. Nah, setelah udah kita hapus nih yang si data ke-6-nya, terus kita baru nih kita bikin lagi si grafik dari data kusum ini dengan sintaks yang sama. Nah, di sini udah terlihat bahwa setelah si data yang ke-6 ini dihapus, itu sudah tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang keluar dari UCL-nya gitu. Jadi di sini masih berada di dalam batas kendalinya. Nah, selanjutnya karena sudah terkendali semua, jadi kita di sini langsung aja melihat data yang berada di luar batas kendali. Harusnya 0 ya, karena udah terkendali semua. Nah, benar. Jadi si lower integer-nya itu 0, terus upper integer-nya juga 0. Berarti ini udah benar, terus selanjutnya kita akan melihat ringkasan peta kendali usum perbaikannya. Pakainya summary. Nah, untuk summary-nya, nah di sini untuk standard deviation-nya ini yang ini menjadi 2,2163112. Jadi variasinya itu semakin kecil. Prosesnya berarti makin stabil karena dia tuh turun dari 2,286 jadi 2,216. Nah, selanjutnya berarti di sini kan jumlah datanya menjadi 19. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 1 yaitu untuk yang kusum data awalnya itu yang ke-6 dan ke-7 itu tidak terkendali. Terus habis itu kita melakukan perbaikan, kita menghapus baris ke-6-nya. Setelah kita melakukan perbaikan, ini menjadi stabil. Jadi proses berat produknya itu stabil setelah kita menghapus data ke-6-nya. Nah, untuk si EUMA sendiri dia tuh sudah stabil sejak awal. Jadi untuk soal nomor 1 cukup, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi di sini langsung aja lanjut ke soal nomor 2 yang dimana kita akan menginstal package yaitu install package-nya si HSPCR ini, yang dimana dia tuh untuk menginstal package untuk analisis peta kendali si multivariannya ini. Yang dimana pertama kita bakal mengaktifkan juga biar si filenya itu kebaca, jadi ini kita install dulu. Setelah itu nanti kita aktifkan package-nya supaya bisa digunakan. Selanjutnya kita di sini menginput data soal 2 yang sudah aku tulis di sheet 2. Jadi ini langsung kita run aja. Selanjutnya di sini kita akan menghilangkan kolom subgroup yaitu T kuadrat chart soal 2. Di sini kan apa namanya baris sama kolom. Jadi kita tuh pengen menghapus kolom pertama. Biasanya kolom pertama itu kan kita pakainya tadi unit kita tuh kalau mau baca si unitnya. Jadi kita menghapus kolom itu terus kita print. Nah, jadi cuma ada si panjang, diameter sama kekerasan aja yang dimasukin datanya. Selanjutnya di sini kita akan membuat peta kendali T kuadrat hotlink. Di mana sini peta kendali T kuadrat yaitu MKQC. Nah, yang dimana MKQC ini tuh fungsinya untuk membuat peta kendali multivarian. Yang dimana di sini berarti T kuadrat chart, terus tipenya itu T kuadrat, terus title-nya itu peta kendali T kuadrat hotlink 014, terus X-lab-nya itu kelompok ke, Y-lab-nya itu T2 dan T kuadrat, terus untuk case state-nya itu sama dengan false, yang dimana tidak menampilkan statistik default-nya. Ini langsung aja kita run. Selanjutnya, di sini sudah ditampilkan nih untuk peta kendali dari T kuadrat hotlink. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita melihat data yang berada di luar batas kendalinya. Nah, di sini kan karena dia nggak ada yang keluar dari batas kendali kan, karena di sini masih di dalam batas kendali, jadi si violating range-nya ini 0, terus si limits integer-nya juga 0. Selanjutnya di sini kita akan melihat ringkasan dari summary data T kuadratnya. Di sini sudah terdapat hasilnya yang dimana untuk nilai T maksimumnya itu kan sama dengan di sini ya, 8,3889. Nah, dimana dia itu kurang dari si ini nih, UCL-nya, 8,411206, yang dimana berarti semua datanya itu dalam batas kendali gitu. Nah, untuk covariance matriknya, nih di sini, itu tuh menunjukkan hubungan antar variabelnya nih, yang ini. Ini menunjukkan hubungan antar variabelnya, yang dimana semakin besar nilainya, maka semakin kuat hubungan antar karakteristik kualitasnya. Nah, selanjutnya untuk senternya, di sini kan dia merupakan rata-rata dari tiap variabel. Jadi dia tuh menjadi acuan untuk pusat prosesnya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang S ini,
dia itu merupakan determinan atau, determinan kecil gitu, yang di mana data tidak terlalu menyebar atau prosesnya itu stabil. Jadi untuk yang, T kuadrat ini, dia itu, eee, datanya itu sudah terkendali secara multivarian. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal yang nomor 2 ini, multivariannya itu stabil dan juga, terkendali. Oke, sekian, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.